Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita semua bangkit berdiri untuk kita menyanyikan satu lagu nasional, lagu Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas sebagai dirjennya, yang akan memimpin kita untuk kita bisa meneladani sikap nasionalisme di dalam lagu Indonesia Raya. Dipersilakan. Selesai. Oke, hari ini hari yang luar biasa. Hari yang sungguh-sungguh sangat bersemangat sekali untuk Bapak bisa menyampaikan hal-hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita lihat dulu teman-teman kalian di kiri kanan kalian, siapa yang belum hadir, siapa yang tidak masuk. Coba diperhatikan dulu, siapa yang masih cemberut, ya. Apakah semuanya hadir? Ya, kamu yang ada di sana, di pojokan, itu, yo, jangan main-main ya. Kalau pas pelajaran sejarah, harus menaruh fokus dan perhatian yang cukup, ya. Jadi Bapak minta kita semua fokus ke depan untuk bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, ya. Siapa yang tidak hadir? Semuanya sudah memastikan ya, teman-teman yang hadir ya. Oke, bagus, biasa, masuk semua ya. Nah, coba sekarang setelah kita lihat teman-temannya semuanya hadir, coba Bapak minta semuanya harus dengan wajah yang tersenyum ya. Semangat. Karena belajar itu harus semangat. Pagi-pagi kita belajar sejarah itu harus semangat. Kita harus mengerti ya. Coba itu punggung temannya, yang kanan pijit temannya, yang kiri gantian. Oke. Kalau tepuk konsentrasi bagaimana? Ya, kalau ada yang mengantuk, kita akan membuat tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. 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 Oke, semangat ya. Oke, kalau semuanya bersemangat, maka pembelajaran pun akan lebih menarik untuk dilakukan. Oh iya, satu lagi nih. Coba, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita lihat dulu. Di bawah kolong meja kalian, di bawah meja kalian, ada tidak sampah-sampah? Ingat, sampah sekecil apapun adalah sampah. Dan sampah itu mencerminkan kepribadian kita. Sampah itu mencerminkan karakter kita. Kalau kita masih menyembunyikan sampah sekecil apapun, itu sama saja kita menyembunyikan suatu keburukan di dalam hidup kita. Kalau ada yang ada sampah di tempat, atau di laci mejanya atau di bawah mejanya, ayo kita ambil dan kita buang di tempatnya. Ya, sudah semuanya? Siapa yang piket hari ini? Teman-temannya itu untuk mengambil sampahnya masing-masing. Supaya kenapa? Dan perbuatan. Wah, jadi ingat tentang Dharma Pramuka nih. Ujung-ujungnya ke sana-sana juga ya. Oke, sudah semuanya? Yang piket? Tolong dibantu teman-temannya untuk mengumpulkan sampah-sampah yang ada di laci meja ataupun di bawah meja supaya bersih. Dan Bapak minta semuanya tertib dan rapi. Kalian tahu, segala sesuatu diciptakan itu menurut tata tertib. Ada aturan. Seorang pembalap MotoGP, ketika dia harus berbalapan gitu dengan teman-teman yang lain, dia harus mengikuti aturan, tidak keluar lintasan. Karena kalau keluar lintasan, maka dia akan didiskualifikasi. Dan dia tidak bisa memenangkan pertandingan atau mengikuti pertandingan. Dan mungkin poinnya akan dapat jelek. Begitu pula ketika kita belajar. Kita harus ada di dalam rule dan tata tertib. Oleh karena itu, ayo kita sepakati ya, selama pembelajaran tidak boleh ada yang izin ke belakang. Kenapa? Karena waktunya kalian mau sudah izin
ya nanti Bapak akan izinkan, tapi dengan satu syarat, tidak rombongan, tidak bawa temannya. Bapak minta kalau kalian ada yang ingin bertanya, silakan. Angkat tangan, tidak seperti di pasar. Oke? Nah, yang ketiga, kita menjaga ketertiban. Bapak ingin sekali melihat kalian semua anak-anak yang tertib di dalam mengikuti pembelajaran. Bisa diterima ya aturan main kita selama pembelajaran. Dan yang terakhir, dalam setiap materi yang Bapak sampaikan, Bapak akan memberikan penilaian melalui lembar kerja atau worksheet. Jadi Bapak harapkan kalian mengerjakannya dengan baik dan kalian mengerjakannya dengan kejujuran. Kenapa? Menyontek itu tidak baik. Ya, 4 hal yang kita sepakati bersama-sama. Setuju anak-anak? Oke. Kalau setuju, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Ya, Bapak akan memulai. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kita bicara tentang apa? Ya, kamu? Oke, apa nak? Ya, betul. Pembelajaran sejarah atau berpikir sejarah diakronis dan sinkronis. Oke, siapa yang tahu apa itu berpikir diakronis? Ya, oke, coba gini deh. Kalau ada yang bisa menjawab, Bapak akan berikan beng-beng. Siapa yang mau? Oke, angkat tangan semuanya ya. Bapak pusing nih. Oke. Ya, kamu. Nomor 3 dari belakang. Oke, apa itu cara berpikir diakronis? Ya, oke. Ya, baik ya. Bagus. Ini beng-bengnya. Tolong kasihkan ke teman kamu. Oke, siap. Ya, jadi cara berpikir diakronis adalah sejarah memanjang dalam waktu. Ini menurut kronologis. Suatu peristiwa dari satu waktu sampai waktu tertentu berdasarkan waktu terjadinya. Kronologis terjadinya. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebelum 17 Agustus 1945, ada peristiwa-peristiwa yang menyertainya. Ada rentetan peristiwa-peristiwa sebelum tanggal 17 Agustus tersebut. Contohnya apa? Tanggal 16 Agustus, peristiwa Rengas Dengklok. Lalu sebelumnya, tanggal 6 dan 9 Agustus, peristiwa Jepang oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oke, itu cara berpikir diakronis, yaitu kronologis. Oke, kalau sekarang yang satunya lagi, sinkronis. Ya, siapa yang tahu? Lupa? Atau mau beng-beng lagi? Oke, boleh kali ini. Siapa yang mau beng-beng? Akan Bapak kasih nih untuk mengingat nih. Ya, sinkronis? Oke, kamu. Coba. Dicoba dulu. Nggak apa-apa salah. Salah berarti kita semua mau belajar. Ya, kita harus berani mengemukakan pendapat. Kita harus berani menunjukkan apa yang sudah kita ketahui. Kita semua di sini semuanya belajar. Oke? Oh iya, apa nak? Sejarah membutuhkan ruang yang lebar untuk melukiskan suatu peristiwa sejarah. Oke, bagus. Ya, jadi konsep diakronis dan sinkronis merupakan konsep waktu dan ruang dalam peristiwa sejarah. Good. Kalian luar biasa. Bapak sangat percaya kalian semua pasti akan menjadi anak-anak yang hebat. Ya, berguna untuk bangsa dan negara. Karena kalian apa? Mengerti sejarah. Kalian belajar sejarah untuk mengerti sejarah. Seorang filsuf dari Inggris, Edmund Burke, dia juga seorang politikus, pernah berkata, sejarah adalah suatu perjanjian di antara orang yang sudah meninggal, mereka yang masih hidup, dan mereka yang belum dilahirkan. Artinya apa? Sejarah itu selalu aktual untuk dipelajari. Sejarah itu selalu menarik untuk kita bisa pelajari. Dan sejarah kita bisa lihat untuk kita bisa menatap masa depan. Oke anak-anak, oleh karena itu, ayo jangan pernah bosan-bosan untuk belajar sejarah. Karena sejarah itu menyenangkan. Ingat, sejarah itu melekat dalam hidup manusia. Sejarah itu adalah manusia itu sendiri yang mengalami peristiwa-peristiwa di dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari kita belajar sejarah. Kita mengerti sejarah.
supaya kita bisa menata masa depan yang lebih baik lagi dari sejarah. Oke? Sip, mantap. Itu merupakan penyemangat. Bapak pun belajar sejarah. Kita semua belajar sejarah. Karena sejarah itu sangat-sangat penting. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah dan sumber-sumber sejarah. Ya, materi ini disampaikan dengan tujuan supaya kita bisa mengerti apa itu sejarah, apa itu sumber sejarah, dan apa saja itu yang menjadi sumber-sumber sejarah. Setelah kita mengerti tentang pengertian sumber sejarah dan sumber-sumber sejarah yang ada, maka kita akan bisa mengelompokkan ke dalam bentuk mana, ke dalam apa. Kita bisa mengklasifikasikan yang mana yang merupakan sumber-sumber sejarah. Oleh karena itu, penting sekali kita belajar materi sumber sejarah ini. Ya, oke. Yang pertama, kita akan melihat pengertian sumber sejarah berdasarkan para ahli. Ada begitu banyak para ahli yang membuat suatu resume atau membuat suatu tulisan tentang pengertian sumber sejarah. Ya, yang pertama tapi Bapak hanya mencatat 2 saja di sini. Ya, selebihnya kalian bisa baca di buku atau kalian bisa searching, googling ya untuk menambah wawasan kalian. Bapak mencatat 2 hal di sini. Yang pertama adalah sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai dengan sekarang. Wah, luar biasa. Sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Apa itu yang berwujud? Dan apa itu yang tidak berwujud? Nah, itu yang merupakan sumber-sumber sejarah. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah dari G.D. Gozalba. Dia mengatakan, sumber sejarah adalah warisan yang berbentuk lisan, tertulis, dan visual. Sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang ditulis, tersirat, dan sesuatu yang bisa dilihat. Sumber sejarah, kita akan melihat lebih jelas secara umum. Lalu, kita dapat memberi pengertian bahwa dari pengertian-pengertian itu kita dapat menyimpulkan suatu pengertian sumber sejarah merupakan seluruh informasi yang dapat dijadikan dasar. Seluruh informasi yang dapat dijadikan dasar sebagai untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lalu. Ya, contoh gampangnya begini, misalnya kamu si A suka sama si B. Ketika kamu suka, pasti kamu akan mencari informasi tentang dia, gitu kan? Makanan kesukaannya apa? Tanggal lahirnya tanggal berapa? Dia suka nongkrong di mana ya? Pasti dia akan menggali informasi. Demikian pula sumber sejarah. Ketika kita mau merekonstruksi sejarah, maka kita harus mencari informasi-informasi mengenai yang ingin kita kaji atau yang ingin kita teliti, yang ingin kita cari tahu, supaya kita mendapatkan informasi yang utuh, informasi yang akurat, informasi yang komprehensif tentang suatu hal, suatu peristiwa. Jadi, sumber sejarah seluruh informasi, dia tidak sebagian, dia tidak setengah-setengah, tapi seluruh informasi yang dapat dijadikan dasar fondasi untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lalu. Jadi, kita mendapatkan satu pengertian tentang sumber sejarah tersebut. Lalu, sesuai dengan rancangan pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang sumber-sumber sejarah, beberapa sumber-sumber sejarah. Ya, seperti yang bisa lihat, pertama adalah artefak. Sumber-sumber sejarah itu banyak. Sumber-sumber sejarah itu beragam bentuknya. Sumber-sumber sejarah itu sangat dinamis, ya. Segala sesuatu bisa menjadi sumber sejarah, tetapi kita harus bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan masuk ke dalam sumber sejarah yang bagaimana setiap informasi-informasi yang kita terima tersebut, ya. Runtutan atau runutan daripada rancangan pembelajaran kita akan belajar beberapa hal tentang yang pertama adalah artefak. Artefak adalah
benda peninggalan buatan tangan manusia di masa lampau yang dapat dipindahkan atau dibawa-bawa. Ya, artefak memiliki banyak rupa. Nah, ini bentuknya pasti kecil atau ini bentuknya tidak besar atau tidak megah atau tidak monumental. Ini pasti selalu bisa dibawa. Contohnya apa? Misalnya seperti sendok, piring, cangkul, ya, arit, tombak, perhiasan. Itu kan benda-benda peninggalan. Kita bisa melihat informasi yang ada. Kenapa? Benda-benda ini merupakan hasil dari budaya manusia, teknologi pada waktu itu. Sehingga kita bisa nanti pastikan dari mana benda-benda ini digunakan. Ya, artefak kapak genggam, kapak lonjong, segala macam yang dilakukan, baik itu nah, yang berikutnya adalah kita bicara tentang sumber bukti tekstual. Tekstual, teks, artinya dia berbentuk tulisan. Teks ya, ada tulisan, ada sesuatu yang ditulis. Nah, bukti tekstual adalah peninggalan yang berbentuk tulisan. Bukti tulisan ini bermacam-macam bentuknya. Tidak hanya menggunakan media kertas. Ya, pada zaman dulu belum ditemukan kertas. Jadi ketika orang-orang menulis, misalnya menulis tulisan di prasasti itu dalam bentuk batu, ya, atau daun lontar, dalam kulit kayu, kulit hewan, dan bahan-bahan yang lain yang biasanya digunakan untuk menulis atau bercerita tentang satu atau beberapa hal penting yang terjadi pada saat itu. Buktinya. Nah, jadi kita bisa melihat ada banyak ya sumber-sumber bukti tekstual yang berbentuk tulisan. Misalnya naskah-naskah, dokumen-dokumen, buku, ya banyak surat perjanjian, nota hutang, itu juga masuk di dalam bukti tekstual karena bentuknya tulisan. Sumber utamanya adalah tulisan. Lalu berikutnya adalah sumber kebendaan. Sumber kebendaan ini tidak berbeda dengan artefak, hanya maksudnya memiliki persamaan, sama-sama benda. Tetapi perbedaannya adalah kalau artefak itu portable bisa dibawa, ya. Jadi misalnya dari rumah bisa dibawa ke mana. Tetapi unsur sumber kebendaan ini dia bentuknya besar dan tidak bisa dipindahkan. Ya, itu merupakan hasil kebudayaan manusia. Misalnya kita bisa melihat sumber-sumber kebendaan itu, misalnya punden berundak, sarkofagus, ya, menhir, dolmen, monumen, gitu kan, rumah ibadat, terus hal-hal yang besar-besar gitu bentuknya yang tidak mungkin dipindahkan. Nah,
bersifat lebih umum dan mencangkup semua benda peninggalan buatan manusia. Nah, salah satunya adalah candi. Memang ada yang pernah bawa candi gitu, dipindahin dari Borobudur gitu kan, Candi Borobudur dipindahin ke Jakarta gitu. Ada yang pernah memindahkan. Nggak ada. Bahkan dalam cerita apa namanya cerita lalu itu pernah ada yang mau membuat candi 1000 candi kan, itu tidak bisa kan, tidak terlaksana gitu, gagal juga. Nah, kenapa? Candi itu besar sekali dan megah, dan itu ya berat sekali kalau misalnya dipindahkan, juga butuh biaya yang sangat-sangat ya mustahil lah untuk bisa dilakukan. Jadi sumber bendanya itu ya ditaruh aja di situ. Jadi kita bisa mau ke Borobudur ya kita datang ke sana gitu kan, mau ke Monas ya kita datang ke Monas, kita lihat langsung bentuknya. Atau kita mau lihat Masjid Istiqlal gitu kan, kita datang ke sana kita lihat. Atau kita mau lihat Masjid Kudus di Demak gitu kan, Masjid Demak gitu, Masjid Agung ya kan, kita datang ke sana karena itu nggak mungkin dipindahin bangunannya atau tempatnya. Itu sumber-sumber kebendaan dalam sejarah. Lalu yang berikutnya kita masuk pada sumber-sumber visual. Visual itu berarti ketika kita mendengar kata visual, artinya sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang membutuhkan keindahan atau penilaian estetik dari mata kita, dari penilaian kita. Ya, misalnya seperti foto, lukisan, pahatan, ukiran, itu kan, misalnya lukisan Raden Saleh, itu juga bisa, itu juga menjadi bukti sejarah masanya Raden Saleh pada waktu itu, ya, lukisannya bisa kita lihat, wah indah sekali. Atau relief-relief ya, atau pahatan-pahatan di dalam ornamen Candi Borobudur, itu semua bisa kita pelajari dan itu menjadi sumber sejarah. Lalu yang berikutnya adalah audiovisual. Tadi visual hanya dengan penglihatan, kita menilai, audio artinya ada yang didengar atau ada suaranya, ya, atau ada bisa dikatakan sini adalah perpaduan antara gambar dan suara yang direkam, kemudian untuk diputar kembali dan dilihat. Nah, ini seperti rekaman ya, misalnya rekaman percakapan atau wawancara antara Cindy Adams dengan Insinyur Soekarno pada waktu itu, ya, dia mewawancarai dan itu direkam kan, Nah, rekamannya itu menjadi sumber sejarah bahwa pada hari itu tanggal sekian telah dilakukan wawancara oleh Cindy Adams, reporter Amerika, kepada Insinyur Soekarno. Nah, jadi kita bisa melihat, dan rekaman itu bisa kita lihat ya, ada di YouTube, kita bisa pelajari sekalipun mungkin tidak utuh atau terpotong-potong, hanya sepenggal-sepenggal. Biasanya memperlihatkan bahwa inilah rekaman sejarah ya. Contoh misalnya jenderal yang di Lubang Buaya itu pun direkam, ada suaranya juga kan, ada pidato pada Soeharto pada waktu itu. Nah, itu yang sumber audiovisual. Lalu tradisi lisan sendiri, yang ingin disampaikan adalah tradisi lisan biasanya digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang tidak ada dokumentasinya. Jadi kalau misalnya mau menulis sejarah tentang sesuatu hal yang belum ada dokumentasinya gitu kan, itu ya yang bisa dilakukan adalah wawancara melalui saksi-saksi sejarah atau melalui orang-orang yang mengalami peristiwa tersebut ya. Sejarah lisan ini ya pasti diwawancarai gitu kan. Dari semua sumber-sumber sejarah yang kita pelajari tadi, artefak, fosil, sumber bendaan, visual, audiovisual ya,
tradisi lisan dan tradisi lisan, itu semuanya memiliki plus dan minus. Maksudnya apa? Bahwa keuntungannya ada, keunggulannya, tetapi juga memiliki kelemahan. Misalnya tradisi lisan, wawancara, itu juga memiliki, itu harus kerja ekstra. Kenapa? Karena kita harus melihat sumber yang kita wawancara itu, apakah dia menjadi pelaku atau dia menjadi saksi atau dia menjadi orang yang pernah diceritakan, ya, apakah dia hidup pada peristiwa itu terjadi atau dia mendapatkan informasi daripada yang lain. Jadi banyak kelebihan dan banyak kekurangan dari setiap tulisan atau sumber-sumber yang sejarah yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, itu merupakan beberapa sebenarnya secara garis besar daripada sumber-sumber sejarah. Nah, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis sumber sejarah itu bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu kita lihat dari bentuk dan yang kedua kita lihat dari sifat. Sumber-sumber sejarah yang dapat kita lihat dari bentuk artinya dia memang berbentuk, ada wujudnya. Itu pertama sumber tertulis, tekstual, seperti yang tadi kita bahas ya. Nah, ada sumber kebendaan, tadi juga kita bahas, ya. Ada juga sumber lisan. Sumber lisan juga ada bentuknya. Pasti ketika kita mewawancarai seseorang, pasti kan ada buktinya wawancaranya, yaitu dalam bentuk rekaman atau kaset atau tape atau MP3 atau MP4, ya, yang menjadi bentuknya gitu, yang bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Lalu yang kedua adalah ketika kita belajar tentang sumber sejarah, kita belajar tentang sifat. Sifat ini dia ada 3, yaitu sifat primer, sekunder, dan tersier. Apa itu sifat primer? Sumber primer yaitu yang menunjukkan kesaksian langsung, ya, pada saat kejadian sejarah itu terjadi. Ya, jadi dia menjadi pelaku sejarah. Contohnya, misalnya peristiwa 16 Agustus ketika Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, dan dia mengatakan dia menjadi saksi, dan itu tertulis kan bahwa pada tanggal 16 mereka diboy gitu oleh golongan muda untuk mendesak gitu untuk supaya diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu mereka dibawa ke Rengas Dengklok, di Rengas Dengklok daerah Kerawang, ya kan. Nah, sumber sekunder yaitu kesaksian dari orang yang tidak hadir dalam peristiwa tersebut, tetapi dia mengetahui. Nah, contohnya misalnya, kalau tadi kan ketika melihat foto Soekarno dan Hatta ada di Rengas, pada lalu kita dapat mengambil 2 kesimpulan dalam menyusun suatu kejadian. Sumber-sumber sejarah itu sangat penting. Ya, ibaratnya kalau kita mau membangun rumah fondasi. Nah, fondasi itulah tulisan kita, fondasinya adalah sumber-sumber yang kita pelajari atau kita kaji. Jadi ketika kita mau menulis tulisan, atau contohnya begini, kalau misalnya kalian mau menulis artikel atau kalian mau menulis sebuah peristiwa sejarah, kalian nggak bisa hanya menulis apa yang kalian cuma tahu, tapi kalian harus mengkajinya dari
berbagai sumber, sehingga nanti kalian akan menemukan satu kesimpulan ya yang komprehensif, yang tadi menyeluruh. Dan kesimpulan yang kedua adalah kita dapat membedakan sumber-sumber sejarah itu berdasarkan dari bentuk dan sifatnya. Ya, jadi untuk kita bisa pahami bersama-sama, mari kita sama-sama belajar. Ketika kalian nanti pergi museum, kalian mengadakan ke situs sejarah, kalian akan bisa menemukan dan kalian akan bisa melihat persamaan dan perbedaan daripada sumber-sumber sejarah tersebut. Oleh karena itu, Bapak tidak bosan-bosannya untuk mendukung support kalian, menggalakkan kalian untuk terus membaca buku. Ingat anak-anak, membaca buku akan membuat kita semakin bijaksana. Membaca buku akan membuat kita mengetahui lebih banyak dan kita akan menjadi orang-orang yang bisa melakukan sesuatu pada saat yang tepat. Ya, jadi ayo kita baca buku. Baca lagi, baca buku. Apa yang menjadi kesukaan kalian? Kalian suka baca buku sejarah? Mari kita baca. Itu dilatih. Membaca buku itu dilatih. Dan ketika kita belajar sejarah, maka kita perlu banyak membaca buku. Kalau ada orang yang berkata, Pak, baca buku bosan. Pak, aku kayaknya nggak dilahirkan untuk membaca buku. Pak, kayaknya membaca buku itu pelajaran zaman now itu nggak ada Pak baca buku. Dan salah, karena sampai saat ini orang-orang yang sukses, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mengerti sejarah, mereka pasti membaca buku. Oleh karena itu anak-anak, Bapak sarankan untuk kita dari hari ini, mulai untuk hari-hari yang akan datang, kita membaca buku. Jangan lupa ya, salam literasi. Oke, demikian pemaparan singkat dari Bapak. Oh iya, ada satu lagi. Nah, setelah kalian mendengarkan pemaparan ini, Bapak akan memberikan waktu kepada kalian beberapa menit untuk kalian bisa mengerjakan worksheet yang sudah Bapak siapkan. Nanti tolong ya Ketua Kelas dibagikan. Mudah kok, hanya 10 soal dan itu semua merupakan jawabannya ada di dalam apa yang sudah Bapak sampaikan. Jadi, bagi kalian yang menyimak, kalian pasti bisa menjawab setiap soal-soal tersebut. Ya, Bapak tunggu sampai nanti jam istirahat untuk diserahkan kepada Bapak melalui Ketua Kelas. Jadi Bapak minta tolong dikerjakan sekali lagi dengan kejujuran ya, karena Bapak mau supaya kalian mengerjakan di dalam kejujuran. Tidak boleh menyontek. Karena itu akan menunjukkan kemampuan kalian di dalam apa yang menurutnya salah. Demikian, Pak.